Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah, shaimin shaimat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah karena banyak begitu limpahan karunia, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai hari kesekian harinya kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa dan sholat tarawih dan ibadah-ibadah lainnya. Semoga itu semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada kehariban kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga dengan selalu kita sampaikan sholawat serta salam, kita yang hadir dan keluarga kita yang ada di rumah senantiasa mendapatkan syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat shaimin shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah. Bagaimanapun kondisi di saat ini, kondisi yang sedang dalam keadaan pandemi COVID-19, namun kita alhamdulillah, saya terasa khususnya semoga jamaah semuanya juga merasakan nikmatnya beribadah syam atau puasa. Alhamdulillah, tidak terpengaruh apapun juga. Semoga apa yang menjadi keinginan kita untuk melaksanakan ibadah puasa sampai bisa terus kita lakukan selama sebulan penuh. Amin ya rabbal alamin. Jamaah shaimin shaimat rahimakumullah, sahabatku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Session kali ini question and answer. Anda bertanya dan Ustadz menjawab. Insya Allah hari ini saya jelaskan sekali lagi, banyak sekali pertanyaan yang datang di Instagram kami. Instagram misbahusurur.official. Banyak sekali lagi kami mohon maaf, banyak pertanyaan yang bisa kami jawab. Di sini ada pertanyaan yang memang ada kaitannya dengan kondisi sekarang. Datangnya dari Permana. Saudara Permana bertanya, jika seorang muslim sholat di masjid lalu meninggal dunia, tetapi dia membawa wabah penyakit, membawa virus yang kita kenal, ya memang lagi keadaan seperti ini, lantas dia menularkan ke jamaah yang lainnya, bagaimana menurut pandangan Ustadz? Kiranya apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah? Saudara Permana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang disebut dengan husnul khotimah berarti diterima dengan sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lawan dari husnul khotimah adalah su'ul khotimah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui anjuran dari pemerintah sekarang. MUI bekerjasama dengan pemerintah, kita sudah bekerja keras semaksimal mungkin, bertanya dari berbagai macam segi yang kita yakini dalam hal ini adalah lebih ahlinya seorang dokter dari seksi kesehatan. Dari segi kesehatan memang dalam keadaan seperti ini kita sholatnya sebaiknya di rumah, ya. Apalagi kalau memang kita dalam keadaan kurang sehat, ya. Adapun masjid-masjid yang tetap melaksanakan ibadah sholat wajib subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ya, itu memang harus dipatuhi aturan-aturan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Salah satunya ada disinfektan, alhamdulillah, harus menyediakan cuci tangan, ya,
harus bermasker, wajib memakai masker, dan juga dianjurkan untuk membawa sajadah dan lain sebagainya. Yang ini usaha kita, ikhtiar kita untuk memutus tali rantai penyebaran virus COVID-19. Kembali lagi ke saudara Permana. Orang ini meninggal, mati di dalam masjid membawa virus. Subhanallah. Ya, ini semoga tidak terjadi di diri kita, di masjid-masjid yang kita cintai. Membawa wabah. Dalam hal ini saya belum jelas dengan saudara Permana, apakah orang ini orang tua, ya, atau anak muda. Oke, baiklah, kita samakan rata, sama ratakan saja. Jamaah sedang bersolat berjamaah meninggal dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Sebenarnya ada beberapa faktor yang ada kaitannya dengan husnul khotimah dan su'ul khotimah. Adapun yang dikatakan husnul khotimah, memang dari awalnya beliau atau kita untuk datang ke masjid punya niat untuk melaksanakan sholat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita tahu dan hanya kita yang mengetahui apakah kondisi kita fit saat itu ataukah kondisi kita kurang fit saat itu. Nah, orang yang meninggal terus menyebarkan virus ini sangat tidak kita inginkan sekali dalam kehidupan kita, dalam kita beribadah, ya. Sesuai dengan anjuran pemerintah, sebaiknya orang tersebut sudah disuruh, dianjurkan untuk stay at home, stay at home, di rumah saja. Di rumah saja. Dari berbagai macam kalangan menganjurkan stay at home. Dari kalangan artis menganjurkan stay at home. Para ulama menganjurkan pula stay at home. Nah, sekiranya kita kan bisa merasakan kondisi kita. Tapi jamaah yang berbahagia, shaimin shaimat rahimakumullah, memang usia kadang-kadang kita tidak dapat mengetahui. Fa'idha ja'a ajaluhum, sesungguhnya kita tidak tahu ajal kita kapan. Bisa ajal kita maju, bisa ajal kita mundur. Kalau sudah ada ajal di depan, kita tidak bisa mundur setapak. Itulah yang namanya ajal di tangan Allah, rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebuah musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kembali lagi ke pertanyaan, kalau pandangan saya, menurut saya, kalau udah seperti itu, orang meninggal di masjid, meskipun meninggalnya di dalam masjid, namun dia membawa virus yang tidak kita inginkan, dan akhirnya virus itu menular ke tempat atau ke orang-orang lain yang sebenarnya itu tidak perlu terjadi, ya. Nah, itu kesalahan pada diri seseorang tersebut. Seyogyanya harusnya stay at home, ya, berdiam di rumah. Dan Nabi juga mengatakan, walaupun kita sholat di rumah, lazimnya dan harusnya seperti biasanya di waktu-waktu yang lalu kita biasa berjamaah di rumah, berjamaah di masjid maksud saya, itu sudah dianggap, kalau kita sholat di rumah itu sudah dianggap berjamaah oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah pun mengakui, Allah pun maha innallaha sami'un alim. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui sesuatu apapun hambanya kerjakan. Nah, saudara Permana yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertanyaan antum sudah ana jawab. Memang masalah mati, masalah jodoh, masalah rizki itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa tahu ini di masjid, alhamdulillah,
Kemana kita sewaktu kita berjalan di tempat maksiat, naudzubillah, kita akhirnya tidak ada umur di situ. Makanya ayat yang selalu saya sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayatnya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, shaimin shaimat rahimakumullah. Pertanyaan permana ini bukan salah orangnya juga, ya, dan dia pun tidak mengetahui ajalnya saat itu sudah tiba, ya. Cuma kita di sini sebagai orang beriman, orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya bisa berusaha semaksimal mungkin untuk dimanapun berada, kapanpun kita berada, dimanapun kita berada, itu selalu bisa ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Mengingatlah kamu kepada Allah, zikirlah kamu kepada Allah, maka hatimu akan tenang. Nah, semoga kita doakan saja, ya. Dalam pertanyaan permana tadi, orang tadi sudah niat ikhlas datang ke masjid untuk beribadah kepada Allah, dan dia pun tidak tahu kondisi dia bagaimana, ternyata dia membawa virus. Naudzubillah. Semoga kita selalu diberikan sehat walafiat, bisa beribadah di dalam masjid, atau memang saya anjurkan bagi orang tua dalam keadaan seperti ini, sholatlah di rumah. Sholatlah di rumah berjamaah dengan anak, dengan cucu, atau kalau tidak ada siapa-siapa nggak apa-apa, sholatlah sendiri. Kalau kalian biasa sholat berjamaah, Allah sudah menganggapnya saat itu karena kondisi sudah dianggap berjamaah. Pahalanya dianggap pahala sholat berjamaah, dilipat gandakan 27 derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alafu minkum wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.